Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat para dosen pengisi sidang skripsi, dan tak lupa saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Galih Dani Septian Rahayu selaku dosen pembimbing 1, dan juga kepada Bapak Paridillah Fahmi Nurpur Kon MPD selaku pembimbing 2. Terima kasih atas segala bimbingan serta arahan dalam proses pengerjaan skripsi sampai pada tahap ini. Perkenalkan, saya Nuraini dengan NIM 1906023 dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Di sini saya akan menyampaikan hasil penelitian dalam sidang skripsi. Berpikir kritis merupakan salah satu aspek penting dalam pembelajaran di abad 21. Dengan berpikir kritis, seseorang dapat mengatur, menyesuaikan, mengubah, atau memperbaiki pikirannya, sehingga ia dapat mengambil suatu keputusan untuk bertindak lebih cepat. Namun, dalam kenyataannya, terdapat siswa yang belum mampu untuk berpikir kritis. Hal yang terjadi saat observasi awal di kelas 5 ditemukan beberapa permasalahan, seperti rendahnya respons siswa saat proses pembelajaran. Hal tersebut terlihat saat guru mengajarkan materi pada siswa, guru terlalu terpaku pada buku tema. Kemudian saat guru bertanya kepada siswa, itu diam dan tidak ada yang menjawab. Kemudian setelah itu guru menyuruh siswa untuk membuka buku temannya dan membacanya. Saat itulah baru siswa tersebut menjawab pertanyaan yang diajukan oleh guru. Dan ketika jawaban siswa itu sesuai, guru hanya menyatakan iya benar tanpa ada penjelasan yang lebih lanjut lagi. Jawabannya pun persis sama seperti yang ada pada buku tema. Ketika guru memberikan pertanyaan yang menuntut siswa untuk berpikir, kadang siswa itu menjawab pertanyaannya dengan asal. Dan ada beberapa orang siswa juga yang menjawab tanpa memberikan alasan yang kuat. Ada beberapa siswa juga yang masih melihat buku tema dan bertanya, "Ada di halaman berapa, Bu?" Dari permasalahan tersebut terlihat bahwa proses pembelajaran yang dilakukan ini belum efektif. Pembelajarannya masih bersifat konvensional dengan berorientasi kepada guru sebagai pusat utama dalam proses belajar. Dan dalam proses pembelajarannya kurang melatih siswa untuk mampu berpikir secara kritis. Nah, kurangnya berpikir kritis ini dapat mempengaruhi perkembangan potensi dan intelektual siswa. Berdasarkan hasil observasi tersebut diajukan sebuah solusi untuk mengatasi permasalahan yang ada, yaitu dengan menggunakan model pembelajaran yang lebih mengutamakan keaktifan siswa agar siswa itu berani untuk mengemukakan pendapatnya dengan cara menunjukkan partisipasinya dalam diskusi. Model pembelajaran tersebut adalah model pembelajaran Think Pair Share. Nah, model pembelajaran Think Pair Share ini merupakan model pembelajaran yang efektif untuk membuat variasi suasana kelas dengan diskusi. Model Think Pair Share juga mengajak siswa untuk bernalar dan berpikir lebih leluasa, mencari jawaban yang bebas sehingga memungkinkan siswa untuk mengembangkan kemampuan berpikir kritisnya. Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah untuk menjawab 3 rumusan masalah yang diajukan, yaitu untuk mengetahui perbedaan peningkatan kemampuan berpikir kritis IPS pada siswa kelas 5 yang menggunakan model pembelajaran Think Pair Share dan yang menggunakan pembelajaran konvensional. Kemudian tujuan yang kedua yaitu untuk mengetahui kesulitan siswa dalam berpikir kritisnya. Dan yang ketiga, untuk mengetahui kesulitan guru dalam mengimplementasikan model Think Pair Share dalam proses pembelajaran.
Adapun metode dan desain dalam penelitian ini yaitu menggunakan mixed method atau yang sering disebut penelitian campuran dengan menggunakan jenis desain explanatory, yaitu dengan mendapatkan data kuantitatif terlebih dahulu, kemudian diikuti penjelasan oleh data kualitatif. Dan adapun subjek penelitian yang digunakan yaitu siswa kelas 5 di SDN Pasir dengan kelas 5A sebagai kelas yang menerima pembelajaran menggunakan model Tim Pearson dan kelas 5B sebagai kelas yang menerima pembelajaran menggunakan pembelajaran konvensional. Untuk instrumen penelitian yang digunakan yaitu berupa tes dan juga non-tes. Tes di sini berupa tes pretest dan juga tes post-test. Tes pretest digunakan untuk mengetahui kemampuan awal berpikir kritis siswa, kemudian post-test digunakan untuk mengetahui kemampuan akhir berpikir kritis siswa. Kemudian ada non-tes. Non-tes di sini yaitu terdiri dari wawancara guru dan juga siswa mengenai kesulitan yang dialami dalam berpikir kritis dan juga kesulitan dalam mengimplementasikan model pembelajaran Tim Pearson. Masuk ke dalam hasil penelitian yang pertama yaitu mengenai perbedaan peningkatan kemampuan berpikir kritis siswa pada kelas eksperimen yang menggunakan model TPS dan juga pada kelas kontrol yang menggunakan pembelajaran konvensional. Dalam hal ini dilakukan 3 uji statistik menggunakan SPSS, yaitu uji normalitas, uji homogenitas, dan uji independent sample t-test untuk mengetahui perbedaan rata-rata. Yang pertama ada uji statistik dari nilai pretest. Nah, dalam uji normalitas data ini dikatakan normal apabila nilainya itu melebihi 0,05. Nah, dalam nilai pretest terdapat nilai pada kelas eksperimen sebesar 0,200 dan 0,076 pada kelas kontrol. Dalam hal ini data dapat dikatakan berdistribusi normal karena melebihi 0,05. Sedangkan pada uji homogenitas data dikatakan homogen apabila melebihi 0,05. Dalam uji statistiknya, homogenitas data didapatkan nilai 0,333 yang artinya data ini dikatakan homogen. Kemudian pada uji independent sample t-test atau untuk mengetahui perbedaan rata-rata nilai pretest antara kelas eksperimen dan kelas kontrol didapatkan nilai 0,779 dan 0,781. Dalam hal ini data nilai pretest antara kelas eksperimen dan juga kontrol dapat dinyatakan tidak memiliki perbedaan rata-rata atau kemampuan awal siswa itu sama. Kemudian dalam nilai post-test didapatkan nilai sebesar 0,081 untuk kelas eksperimen dan 0,200 untuk kelas kontrol. Data tersebut dinyatakan berdistribusi normal karena melebihi 0,05. Selanjutnya dalam uji homogenitas nilai post-test terdapat nilai sebesar 0,112 yang berarti nilai ini dapat dikatakan homogen. Dan pada uji independent sample t-test didapatkan nilai sebesar 0,000 yang artinya dalam hal ini nilai post-testnya memiliki perbedaan rata-rata. Lalu dalam uji statistik N-persen pada uji normalitas kelas eksperimen didapatkan nilai sebesar 0,069 dan 0,200 pada kelas kontrol. Dalam hal ini data dinyatakan berdistribusi normal. Dalam uji homogenitasnya nilai yang didapatkan sebesar 0,6222 yang artinya data tersebut dinyatakan homogen.
Dan pada uji independence multitest didapatkan data nilainya sebesar 0,000 yang dapat dinyatakan bahwa data tersebut memiliki perbedaan rata-rata yang baik. Masuk ke dalam hasil penelitian yang kedua, yaitu tentang kesulitan siswa dalam berpikir kritis. Dalam hal ini instrumen wawancara dengan siswa disesuaikan juga dengan indikator kemampuan berpikir kritis dan juga soal yang digunakan oleh siswa. Nah, didapatkan hasil wawancara dengan siswa, yaitu siswa mengalami kesulitan dalam berpikir kritis. Diketahui dalam indikator memberikan penjelasan sederhana, kesulitan siswa dalam menjawab pertanyaan itu sebanyak 7%, dan dalam indikator menyimpulkan, kesulitan siswa dalam menyimpulkan pertanyaan sebanyak 21%. Dan terakhir, dalam indikator memberikan pertanyaan lebih lanjut, kesulitan siswa dalam menggunakan kata-kata sendiri saat menjawab pertanyaan didapatkan sebesar 14%. Masuk dalam hasil penelitian yang ketiga tentang kesulitan guru dalam mengimplementasikan model Think Pair Share. Berdasarkan hasil wawancara dengan guru, ternyata guru ini masih memiliki kesulitan dalam mengimplementasikan model Think Pair Share dalam proses pembelajaran, seperti dalam langkah berpikir, karena kebiasaan yang tidak memberi stimulus ataupun apersepsi kepada siswa saat proses pembelajaran berlangsung, dan dalam langkah berpasangan karena kebanyakan siswa ini tidak mau dipisahkan dengan teman dekatnya. Lalu dalam langkah berbagi, siswa ini cenderung menjawab dengan jawaban yang sama dengan temannya yang sudah tampil di depan kelas gitu. Dengan kata lain, siswa ini mengcopy paste jawaban temannya yang sudah mengemukakan pendapatnya di depan kelas. Dengan kata lain, secara keseluruhan terkait model yang digunakan oleh guru tersebut merasa kesulitan karena memang tidak terbiasa menggunakan model pembelajaran Think Pair Share dalam proses pembelajaran. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan, dapat disimpulkan bahwa model pembelajaran Think Pair Share ini lebih baik dalam meningkatkan kemampuan berpikir kritis IPS siswa dibandingkan dengan menggunakan pembelajaran konvensional. Ditemukan juga kesulitan siswa dalam indikator memberikan penjelasan sederhana sebanyak 7%. Kemudian dalam indikator menyimpulkan ditemukan kesulitan siswa sebanyak 21%, dan dalam indikator memberikan penjelasan lebih lanjut ditemukan kesulitan siswa sebanyak 21%. Adapun kesulitan guru dalam mengimplementasikan model pembelajaran Think Pair Share ini yaitu guru merasa kesulitan saat mengimplementasikan model Think Pair Share dikarenakan memang tidak terbiasanya menggunakan model TWS ini, dan keadaan siswa yang sebelumnya tidak dibiasakan untuk diberi stimulasi ataupun apersepsi selama proses pembelajaran yang mengaitkannya dengan kehidupan sehari-hari siswa. Mungkin cukup sekian mengenai presentasi hasil skripsi saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kata-kata yang tidak berkenan. Kritik dan saran yang membangun saya harapkan untuk menjadi perbaikan yang lebih baik lagi. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.